Saya Zuar, ketemu lagi di channel saya. Ini adalah handphone terbaru dari Vivo, jagoan terbarunya dari Vivo, dan sekaligus handphone termahalnya Vivo untuk saat ini yang dijual resmi di Indonesia, Vivo X60 Pro. Dari sisi desain masih mirip sama seri terdahulunya, yaitu Vivo X50 Pro. Desainnya simple, modern, minimalis, nggak norak, dan elegannya dapet banget. Sama kayak di X50 Pro, cuman ada logo Vivo di bawah sini dan nggak ada tulisan aneh-aneh. Back covernya nggak glossy dengan finishing satin yang menambah kesan elegan. Desain kameranya simple, nggak lebay lah. Ada logo Zeiss di frame kameranya dan ada tulisan kecil Zeiss Vario Tessar di samping LED flash. Berpindah ke bagian bawah, bodi ini ada SIM tray yang bisa menampung dua SIM card secara bersamaan, lubang mikrofon, port USB-C, dan lubang speaker. Jangan nanya port jack audio ya, karena nggak ada. Di bagian samping kanan bakal ketemu tombol power yang bertekstur dan tombol volume up and down. Sementara di bagian atas bodi ada tulisan profesional fotografi dan lubang mic. Dimensi bodinya ramping, tipis. Tebalnya itu cuman 7,36 mm dan beratnya itu cuman 176 gram. Enteng banget gak sih kayak omongan tetangga? Ini adalah salah satu bagian yang saya suka dari handphone ini, yaitu layarnya. Kalau nggak lihat dan megang sendiri, menurut saya sih bakalan sulit percaya kalau layarnya itu bagus banget. Pakai jenis layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, support HDR10+. Tampilan layarnya punya reproduksi warnanya akurat. Buat dipakai di luar ruangan sih juga nggak masalah ya. Bezelnya juga tipis, jadi ngasih kesan lega aja di layarnya. Kanan kirinya melengkung dan pansel kameranya yang relatif kecil. Kamera di handphone ini tuh nggak kayak handphone flagship lain ya, yang punya ukuran piksel besar. Vivo X60 Pro ini cuma punya ukuran kamera utama sebesar 48MP dengan menggunakan sensor dari Sony yaitu IMX598 dan pakai teknologi gimbal stabilization 4 aksis. Untuk kamera ultrawide sebesar 13MP dan telefoto sebesar 13MP juga. Sementara untuk kamera depan sebesar 32MP. Awalnya waktu saya dengar handphone ini kerjasama dengan Zeiss, yang ada di pikiran saya itu keren nih HP, punya optik dari Zeiss. Tapi ternyata nggak se-wow itu gitu. Zeiss di sini hanya sebagai bentuk dukungan untuk software kamera dan lapisan di lensanya untuk mempertajam dan mengurangi efek flare atau pantulan cahaya. Tapi walaupun begitu, hasil kamera Vivo X60 Pro ini tuh udah ngasih hasil foto yang sesuai ekspektasi saya. Tajam, detail, saturasi warnanya dilebihin dikit tapi nggak norak. Bokehnya juga lumayan rapi dengan beberapa efek yang bisa kalian pilih sendiri sesuai mood kalian. Dan mungkin karena karakter dari Sony ya, jadi beberapa foto yang saya ambil tuh kadang fokus di tengah gitu. Untuk foto yang minim cahaya sih udah bagus ya. Hasilnya kayak berasa di siang hari coy. Terang banget. Cuman kadang hasil mode auto sama night mode tuh beda tipis. Jadi susah bedain ini mode auto atau night mode. Overall saya sih puas dengan hasil fotonya ya. Nggak ada masalah sih buat saya. Untuk videonya sendiri, Vivo X60 Pro ini bisa rekam video sampai 4K 60fps. Ini sesuatu yang bagus sih buat kalian yang suka bikin video atau bikin film malahan. Dan resolusi 4K sih menurut saya udah cukup ya, jadi nggak perlu dikasih yang 8K gitu. Toh jarang juga dipakai, mubazir kan nanti malah jadinya. Untuk fitur stabilisasinya ada dua mode, yaitu mode standar dan ultra stable. Mode standar sih menurut saya udah bagus ya, udah smooth gitu. Apalagi yang ultra stable, itu lebih baik lagi. Untuk yang mode standar bisa jalan di resolusi 4K 30fps dan yang ultra stable itu cuma bisa jalan di Full HD. Fitur ini kerasa smooth banget sih karena teknologi gimbalnya. Tapi kadang masih kerasa goncangannya gitu kalau pas ada gerakan ekstrim, misalnya pas loncat kayak gitu. Untuk video pada malam hari pun atau minim cahaya pun masih terlihat baik ya. Kalau kalian pakai yang 30fps baik di 4K ataupun Full HD, masih kelihatan noise yang cukup mengganggu, kayak ada cahaya yang goyang-goyang atau getar-getar gitu. Tapi untuk yang 60fps sih udah bagus ya, udah minim noise. Terus kalau kalian aktifin fitur stabilisasi, baik yang standar ataupun ultra stable, jauh lebih baik, cuman konsekuensinya video akan terlihat lebih gelap.
Sayangnya untuk mode videonya menurut saya sih kurang variatif ya, kayak nggak ada fitur foto clone atau video clone, terus untuk dual view kayak gitu juga nggak ada. Vivo X60 Pro ini dibekali chipset high-end dari Qualcomm yaitu Snapdragon 870, dibalut Android 11 dan Vantage OS 11.1. RAM-nya sendiri udah gede, 12 GB dan bisa di-extend sampai 3 GB dengan cara ambil dari internal storage yang udah gede ya. Kapasitasnya yaitu 256 GB. Kapasitas segini sih bener ya kalau nggak perlu dikasih slot tambahan untuk external memory. Buat main game kayak Genshin Impact sih udah lancar banget ya dan bisa dimainin sampai frame rate 60 fps. Grafik juga kelihatan tajam dan nggak ada lag sih selama saya coba main game ini. Call of Duty Mobile juga lancar jaya dengan grafik very high dan frame rate max. Sementara untuk PUBG dapat grafik Ultra HD dan frame rate ultra. Cuman sayangnya HP ini tuh gampang panas ya. Kemarin waktu saya ambil sampel foto itu sekitar setengah jaman lah gitu, udah kerasa panas banget. Kayaknya keluhan di Snapdragon 888 juga nular ke sini ya. Tapi menurut saya sih wajar ya, jadi chipset itu bekerja dengan optimal. Beda ceritanya kalau misalnya handphone nggak dipakai tiba-tiba panas kayak gitu, kan aneh. Kalau ngomongin kapasitas baterai sih ini tergolong kecil ya, jadi cuman 4200 mAh. Mungkin ini sih yang dikorbanin dari Vivo biar dapat desain yang slim. Tapi nggak usah panik. Adaptornya sendiri dia udah gede yaitu 33 watt. Kemarin saya nyoba ngecas dari 20% itu sampai 100% cuman butuh waktu sekitar 55 menit. Untuk fitur NFC ini juga ada, jadi bakalan aneh sih ya kalau handphone flagship itu nggak dikasih NFC. Dua fitur keamanan ini saya rasa udah cukup baik ya, cepat dan akurat. Dan dikasih animasi yang variatif sih untuk membuka kunci. Nah ini yang saya sayangkan juga di handphone flagship, dia nggak pakai fitur dual speaker. Dia speakernya cuma satu, agak aneh ya. Ya mungkin Vivo fokusnya ke kamera kali ya, bukan ke speaker. Tapi nggak tahu juga sih. Nah, jadi kalau kalian punya uang 10 juta, terus pengen beli handphone baru, desainnya oke, kameranya bagus, terus didukung hardware yang mantap juga, ya ini bisa jadi pertimbangan sih dengan kekurangan-kekurangan yang udah saya sebutkan tadi ya. Oke, segini aja review singkat saya tentang Vivo X60 Pro ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan di video saya ini. Mohon dibantu like, share, dan komen. Mohon juga dibantu subscribe channel saya ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Azwar pamit. Bye-bye.